Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik tema 6, kelas 3, subtema 3, energi alternatif. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Oke, di pembelajaran 1, kita akan belajar mengenai informasi yang berkaitan dengan energi, masalah sehari-hari, terkait dengan lama waktu, serta kombinasi unsur-unsur garis bidang dan warna. Selanjutnya, anak-anak, kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk dunia semakin banyak, juga karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak atau BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini. Karena terlalu banyak digali, maka persediaannya semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, dicarilah berbagai energi alternatif. Tujuannya untuk menggantikan bahan bakar minyak. Oke, apakah energi alternatif itu? Oke, energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi penggunaannya semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Apa sajakah yang termasuk energi alternatif? Perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, yang pertama anak-anak ada pemanfaatan energi surya. Yang selanjutnya ada pemanfaatan energi air, ada juga pemanfaatan energi angin. Ada beberapa contoh energi alternatif, ada energi panas matahari, ada energi angin, dan energi air. Energi tersebut mudah diperoleh, murah, dan berlimpah. Panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya. Nah, itu adalah termasuk panel surya ya yang memanfaatkan energi matahari. Selanjutnya, energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air. Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau bayu. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Kalian dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin. Dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Manusia tidak lagi tergantung pada bahan bakar minyak. Yang nomor satu, apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Ya, sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Mengapa perlu energi alternatif? Ya, karena energi alternatif diperlukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Apa saja yang termasuk sumber energi alternatif? Ya, contohnya ada energi panas matahari, energi gerak angin, dan energi gerak air. Berikan satu contoh penggunaan energi alternatif. Oke, energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air. Nomor 5, apa akibatnya jika tidak ada energi alternatif? Jika tidak ada energi alternatif, maka energi sumber atau utama akan habis, misalnya bensin, solar, minyak bumi. Bermain layang-layang biasanya dilakukan di tempat yang lapang. Tempat yang lapang membuat kita bergerak lebih leluasa. Tempat yang lapang biasanya banyak angin, semakin banyak angin, semakin cepat terbang dan gerak layang-layang. Oke, di sini ada gambar layang-layang anak-anak, kalian dapat bergerak lebih leluasa.
Tempat yang lapang biasanya banyak angin, semakin banyak angin, semakin cepat terbang dan gerak layang-layang. Perhatikan jenis layang-layang berikut. Layang-layang digambar dan diberi hiasan agar menarik. Garis digunakan untuk menghias layang-layang. Bidang juga digunakan untuk hiasan tersebut. Layang-layang tersebut memiliki warna yang berbeda. Warna, garis, dan bidang menjadi motif dalam gambar layang-layang. Oke, cobalah menghias gambar layang-layang berikut. Gunakan garis, bidang, dan warna sesuai keinginanmu. Nah, seperti ini anak-anak. Gambar layang-layang yang masih putih dan sudah ini selanjutnya diberi warna. Diberi warna kesukaannya. Udin bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30. Lama waktu dapat digambarkan sebagai berikut. Oke, lama Udin bermain layang-layang adalah 60 menit. Selanjutnya, Benny bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.45. Oke, jadi 16.45 dikurangi 15.30 sama dengan ya 01.15 atau 1 jam 15 menit atau dijadikan menit 75 menit. Selanjutnya Edo bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai pukul 16.00. Nah, kita hitung lama Edo bermain layang-layang adalah berapa menit? Ya, 15.60 yang tadinya 16.00 karena tidak bisa yaitu dipinjam 1 jam. Jadi 15.60 dikurangi 15.30 sama dengan 30, yaitu 30 menit. Siti bermain layang-layang dari pukul 16.30 sampai pukul 17. Lamanya Siti bermain layang-layang yaitu 15.60 pinjam 1 jam 60 menit dikurangi 15.30 sama dengan 30 menit. Lani bermain layang-layang dari pukul 16.30 sampai dengan pukul 16.45. Jadi berapa lama Lani bermain layang-layang? 16.45 dikurangi 16.30. Jadinya 15 menit. Dayu bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.45. Lama Dayu bermain layang-layang berapa menit? Ya, 16.45 dikurangi 15.30. Jadinya 1 jam 15 menit atau 75 menit. Isikan hasil jawabanmu pada tabel berikut. Oke. Pertama tadi Udin 60 menit. Selanjutnya Benny 75 menit, Edo 30, Siti 30, Lani 15, Dayu 75. Siapakah yang bermain layang-layang paling lama? Yaitu Benny dan Dayu. Siapakah yang bermain layang-layang paling singkat? Yaitu Lani. Urutkan nama berdasarkan lama bermain layang-layang. Mulai dari yang paling lama adalah Benny, Dayu, Udin, Edo, Siti, dan Lani. Selanjutnya di pembelajaran 2, Udin dan kawan-kawan sedang belajar tentang angin. Mereka berencana bermain layang-layang. Hal ini untuk mengamati manfaat angin. Mereka memilih bermain di lapangan yang luas. Bermain di lapangan luas, luasa untuk bergerak. Bermain di lapangan luas juga dapat angin yang cukup. Oke, angin diperlukan untuk menerbangkan layang-layang. Angin sedang sangat baik untuk bermain layang-layang. Angin sedang artinya angin yang tidak terlalu besar. Udin dan kawan-kawan memilih bermain di sore hari karena angin pada siang sampai sore hari sangat cocok untuk bermain layang-layang. Zaman dahulu angin sudah digunakan dalam kehidupan manusia. Angin digunakan untuk menggerakkan perahu, layar. Angin juga digunakan untuk menggerakkan roda penggilingan padi.
Gerak angin dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar minyak. Gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Energi listrik ini digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk membangkit listrik tenaga angin atau bayu. Pembangkit listrik ini mengubah gerakan angin menjadi listrik menggunakan kincir angin. Kincir angin ini biasa disebut dengan turbin angin. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah mereka mengetahui tentang pembangkit listrik tenaga angin bayu? Dari mana mereka mengetahui hal tersebut? Apa keuntungan dari penggunaan angin bayu sebagai sumber energi alternatif? Apakah kesulitan dari penggunaan angin bayu sebagai sumber energi alternatif? Nah, berdasarkan hasil wawancara dilakukan terhadap beberapa orang, ternyata mereka sudah mengenal pembangkit listrik tenaga angin bayu. Mereka mengetahui PLTB dari berbagai sumber seperti buku, juga internet. PLTB memang sangat menguntungkan. Penggunaan listrik tenaga bayu memiliki sumber energi yang jumlahnya besar dan terus-menerus ada di alam. Namun, sayangnya untuk menghasilkan energi alternatif ini dari angin membutuhkan biaya yang sangat besar. Sampai dengan saat ini masih belum banyak digunakan karena membutuhkan biaya yang besar. Nah, begitu anak-anak hasil wawancaranya. Menikmati energi yang tersedia adalah hak manusia. Kewajiban manusia adalah menjaga ketersediaan energi. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Anak-anak memiliki hak untuk bermain. Kewajiban anak adalah membagi waktu bermain dan belajar dengan benar. Memberi kesempatan kepada semua teman agar dapat ikut bermain, termasuk contoh sikap memenuhi hak. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Orang tuamu memberi izin untuk bermain bersama teman-temanmu. Semua teman mau bermain denganmu. Ini artinya kamu sudah mendapatkan hak bermain. Oke, sebutkan 5 kewajibanmu saat bermain. Ya, yang pertama, meminta izin kepada orang tua. 2, bermain sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 3, bermain dengan hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan. 4, membersihkan mainan atau merapikan mainan setelah digunakan. 5, mematuhi tata tertib saat bermain dengan teman. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Menerima hak dan melakukan kewajiban sesuai kemampuanmu, agar semua hal yang dapat berjalan dengan baik. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang, ya. Anak menerima hak dan melakukan kewajiban sesuai kemampuanmu, agar semua hal dapat berjalan dengan baik. Di pembelajaran 3, kita akan belajar tentang pokok-pokok informasi tentang energi alternatif, unsur garis, bidang, dan warna, menentukan namanya suatu kejadian. Oke, coba temukan 8 kata yang berkaitan dengan energi alternatif. Nah, misalnya di situ ada matahari, listrik, ada juga angin, generator, air, ya, minyak, ada turbin. Nah, pilihlah 5 kata dari hasil tersebut, jelaskan artinya sesuai dengan pemahamanmu. 1. Pembangkit listrik tenaga air. Ya, pembangkit listrik yang mengandalkan energi kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Matahari. Benda angkasa berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi pada siang hari. Energi listrik, energi yang digunakan untuk menghidupkan peralatan. Angin, artinya udara yang bergerak. Turbin artinya mesin yang penggeraknya berporos dan digerakkan oleh aliran air, uap atau udara. Generator, artinya alat untuk mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Minyak, cairan yang tidak larut bercampur dalam air yang terasa licin apabila dipegang. Air, cairan jernih tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau.
Apa saja yang dapat dilakukan untuk menghemat air bersih? Pernahkah kamu melihat kincir air? Perhatikan gambar berikut. Buatlah gambar kincir air yang gunakan gambar bidang untuk membuat gambar kincir. Misalnya seperti ini. Nah, saat ini banyak minuman kemasan yang dijual. Perhatikan tanda khusus pada kemasan. Tanda yang berupa batas waktu penggunaan air. Apabila melebihi waktu tersebut, maka minuman dalam kemasan sudah tidak dapat digunakan. Kondisi air setelah tanggal tersebut sudah tidak baik. Jika tetap diminum, dapat menyebabkan keracunan. Nah, di situ contohnya ada tanggal baik digunakan sebelum. Nah, kondisi tidak baik disebut juga kadaluarsa ya. Perhatikan gambar berikut, lihatlah tanda 18 garis miring 07 garis miring 08 artinya minuman itu sebaiknya digunakan sebelum tanggal 18 bulan Juli tahun 2008. Ada kemasan yang menunjukkan waktu secara lengkap, ada juga kemasan yang tidak lengkap menunjukkan waktu penggunaan. Nanti contoh berikut, misalnya di kaleng pertama, itu kemasan ini menunjukkan hari, ada bulan, dan tahun. Di kemasan kaleng kedua, kemasan ini hanya menunjukkan bulan dan tahunnya saja. Nah, minuman tersebut baik digunakan sebelum, gambar pertama yaitu bulan Desember 2017. Kaleng kedua tanggal 24 November 2018. Kaleng ketiga bulan Mei 2019. Minuman tersebut baik digunakan sebelum tanggal 17 September 2020. Kaleng yang selanjutnya bulan Desember 2020. Jika hari ini bulan Oktober tahun 2017, berapa bulan sisa waktu untuk minuman tersebut? Nah, mulainya bulan Oktober. Nah, di situ sampai Desember kadaluarsanya. Jadi, Oktober sampai Desember 2017 yaitu 3 bulan. Ya, sisanya 3 bulan. Jika hari ini tanggal 10 November tahun 2018, berapa hari sisa waktu untuk minuman tersebut? Nah, minumannya digunakan sebelum 12, yaitu tanggal 12 bulan November tahun 2018. Jadi, sisa harinya kurang 2 hari lagi. Hari ini tanggal 17 November, maka sisa waktu untuk minuman tersebut adalah 17 November di sini di kalengnya tanggal 17 bulan 1 2018. 17 November sampai 17 Januari yaitu jaraknya 3 bulan. Perhatikan batas waktu penggunaan makanan dan minuman agar kita terhindar dari bahaya. Makanan atau minuman yang kadaluarsa berbahaya untuk kesehatan. Makanan atau minuman yang kadaluarsa tidak dapat memberi energi bagi tubuh. Anak-anak, jangan lupa setelah menyimak video pembelajaran ini sampai habis, anak-anak mengisi nama lengkap dan kelas pada kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.